Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, cerita umat terdahulu sering dikisahkan dalam Al-Quran. Hal itu tidak lain bertujuan agar umat manusia mengambil ibrah dari kejadian masa lalu. Salah satu kisah orang soleh di masa lalu yang diceritakan Al-Quran adalah kisah Raja Zulkarnain. Ia diceritakan di dalam Al-Quran sebagai sosok pengembara yang kuat, bijaksana, dan selalu menyeru kepada kebaikan. Rangkaian cerita Zulkarnain ini bisa kita temukan di dalam surah Al-Kahfi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Raja dunia itu ada 4, 2 mukmin dan 2 kafir. Untuk 2 raja yang mukmin, Zulkarnain dan Sulaiman bin Daud. Sedangkan 2 raja yang kafir, Namrud bin Kan'an dan Bukhtanasar. Dan bumi akan dikuasai seseorang dari ahli baitku." Sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah islami selanjutnya. Sahabat soleh juga bisa request di kolom komentar untuk kisah lainnya. Zulkarnain adalah seorang raja soleh yang mengembara dari ujung timur hingga ujung barat dunia ini. Zulkarnain bukanlah sebuah nama, melainkan julukan atau gelar untuk seseorang yang memiliki makna orang yang memiliki 2 tanduk. 2 tanduk yang dimaksud adalah memiliki arti orang yang mampu menaklukkan wilayah timur dan barat, karena ia memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Zulkarnain dianugerahkan Allah untuk menjadi raja dan penakluk sebagian besar wilayah dunia ini, dan Allah mempermudah segala sesuatu yang diinginkan Zulkarnain agar bisa menjadi kenyataan. Segala hal yang ingin dicapai oleh beliau akan dipermudah oleh Allah untuk mendapatkannya. Seorang raja yang luar biasa yang diberikan kecerdasan dan pasukan yang sangat banyak. Beliau adalah figur seorang raja yang sempurna. Sebagian orang beranggapan beliau adalah Iskandar Al-Makeduni atau Alexander yang Agung, raja yang mendirikan negara Iskandaria. Namun persepsi ini dibantah oleh para ulama karena Raja Alexander bukanlah orang beriman. Disebutkan dalam sejarah, Raja Alexander ini memiliki seorang menteri ahli filsafat yang bernama Aristoteles, yang sebagaimana kita ketahui, Aristoteles seorang ateis yang tidak percaya pada agama tertentu. Sedangkan Zulkarnain adalah seorang hamba yang beriman. Ini sangat jelas antara Zulkarnain dan Alexander adalah orang yang berbeda. Tatkala ia sedang berjalan bersama pasukannya menelusuri bumi dan menjelajah daerah kekuasaannya, ketika suatu hari ia dan pasukannya menuju barat di tempat tenggelamnya matahari. Sampai ketika di suatu tempat ia mendapati matahari seolah-olah terbenam di laut yang berlumpur hitam. Tempat ini berada di ujung barat di belahan bumi ini. Ketika ia tiba di suatu tempat, di lokasi itu ia menjumpai suatu kaum yang ternyata kaum tersebut adalah kafir. Lalu kemudian Allah memberikan pilihan kepada Zulkarnain, dan Allah berkata, "Silahkan engkau serang mereka atau kau ingin berbuat baik kepada mereka, karena kaum ini kafir dan berbuat syirik kepada Allah." Ternyata Zulkarnain memilih jalan dakwah. Kemudian beliau mulai mendakwahi kaum tersebut untuk menyembah Allah dan mengarahkan mereka ke jalan yang lebih baik. Beliau berkata, "Siapa dari kalian yang berbuat zalim, maka kami akan menyerangnya. Setelah kalian mati di dunia, maka di akhirat kalian akan mendapatkan siksaan yang lain yang jauh lebih parah daripada di dunia. Sebaliknya, jika kalian menerima dakwahku, maka kalian akan mendapatkan perlakuan yang baik dari kami dan akan mendapatkan surga ketika di akhirat nanti." Begitu hebatnya pasukan dan kekuatan Zulkarnain memberikan ultimatum kepada kaum ini. Setelah ia mendakwahi kaum ini, Zulkarnain dan pasukannya berjalan menuju arah timur paling ujung dunia ini. Ketika pada suatu hari ia tiba pada suatu tempat terbitnya matahari,
ia mendapati suatu kaum di sana yang tidak bisa berlindung dari teriknya matahari. Ada dua pendapat dari ulama tentang tempat ini. Pendapat yang pertama beranggapan tempat ini dihuni suatu kaum yang sangat primitif, yang tidak tahu caranya membuat rumah sehingga mereka tidur di bawah terik matahari. Dan pendapat kedua beranggapan tempat ini adalah suatu tempat yang mataharinya tidak pernah terbenam. Lalu kemudian Zulkarnain memberikan peringatan yang sama kepada kaum ini. Jika mereka menolak dakwah Zulkarnain, maka mereka akan diperangi. Begitu juga sebaliknya, karena mereka ini di bawah kekuasaan dari Raja Zulkarnain. Perlu sahabat soleh ketahui bahwa wilayah kekuasaan beliau sangatlah luas, meliputi sebagian besar dari wilayah dunia ini. Lalu kemudian setelah beliau berdakwah pada kaum tersebut, beliau melanjutkan lagi perjalanannya, yang bila mana sebelumnya mereka ke ujung timur dan ujung barat, sekarang beliau menuju arah vertikal dunia ini. Tidak diketahui ke arah mana, apakah itu utara atau selatan. Yang diceritakan adalah beliau dan pasukannya menuju ke suatu tempat yang tempat itu memiliki dua gunung yang besar dan tinggi. Di lokasi tersebut ada suatu kaum yang memiliki kosakata bahasa yang sangat berbeda dengan bahasa-bahasa yang Zulkarnain pernah ketahui, sehingga hampir-hampir bahasa mereka tidak bisa dimengerti oleh Zulkarnain dan pasukannya. Lalu bagaimana Zulkarnain bisa bicara dengan mereka? Bisa jadi Allah memberikan ilham berupa kemudahan untuk berkomunikasi dengan mereka. Semua mudah bagi beliau, seorang raja yang soleh. Mustahil Allah tidak mempermudahkan segala sesuatu yang dilakukan beliau. Tatkala ketika dilakukan komunikasi kepada kaum ini, ternyata mereka mengeluh karena wilayah tersebut ada dua kabilah, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, yang sering berbuat kerusakan. Dan mereka memohon kepada sang raja untuk dibuatkan dinding pemisah antara kaum ini dengan kabilah Ya'juj dan Ma'juj. Ada dua kemungkinan lokasi tempat ini berada. Yang pertama adalah berasal dari Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid yang menerbitkan sebuah buku di tahun 2007. Di dalam buku itu beliau beranggapan bahwa tembok Cina adalah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Menurut penelitian Syekh Hamdi, beliau menyimpulkan kabilah Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa Mongol dari utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa tembok tersebut berada di lokasi antara Azerbaijan dan Armenia. Di area itu terdapat gunung yang mirip dikatakan dalam cerita Raja Zulkarnain. Menurut cerita dari warga setempat, ketika mereka berada di dekat gunung itu, mereka merasakan bulu romanya berdiri luar biasa, suatu kondisi badan yang mengalami situasi merinding yang tak jelas asalnya dari mana. Jadi tak ada seorang warga pun yang berani menjelajahi wilayah tersebut. Ketika suatu hari mereka memberanikan diri untuk bersama-sama mengunjungi lokasi itu lebih jauh di dekat gunung itu, mereka mendengar suara riuh seperti orang yang sedang bekerja memukul-mukul sesuatu secara beramai-ramai. Dan ada cerita juga dari warga sekitar, mereka melihat manusia yang berdiri di atas gunung, kemudian terhempas angin yang kencang, sehingga mereka jatuh ke dalam gunung itu. Namun sampai saat ini tidak tahu di mana yang benar tentang lokasi persis dari dua kemungkinan ini. Ketika kaum tersebut memohon kepada sang raja Zulkarnain untuk dibuatkan sebuah dinding pembatas, yang dinding itu memisahkan antara kaum itu dan kabilah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan memberikan upah kepada Zulkarnain apabila permintaan itu dipenuhi. Namun sang raja menolaknya. Beliau berkata, "Apa yang telah Allah berikan lebih baik daripada yang akan kalian berikan kepadaku." Lalu kemudian Zulkarnain meminta kepada mereka untuk membantu proses pembangunan dinding tersebut. Kemudian setelah kesepakatan terjadi, maka mereka mulai mengerjakan pembangunan dinding pemisah tersebut. Langkah pertama yang dilakukan sang raja adalah meminta potongan-potongan besi dari kaum tersebut. Tentunya ini adalah jumlah yang sangat banyak karena ditujukan untuk menutupi dua buah gunung.
Lalu kemudian beliau memerintahkan untuk menyusun potongan-potongan besi tersebut sehingga menutupi dua gunung itu. Setelah potongan besi itu rata di antara dua buah gunung, maka dipanaskanlah tumpukan besi itu dengan api. Dan ketika besi itu sudah panas sehingga muncul nyala api karena saking panasnya besi tersebut, lalu kemudian dituangkanlah cairan tembaga di atasnya. Mereka menuangkan tembaga cair yang sudah dipanaskan dari atas gunung sehingga seluruh lapisan besi yang telah dipanaskan tadi tertutupi. Bahwasanya jika besi dicampur dengan tembaga akan menjadi material baru yang sangat kuat. Diceritakan di sini bahwa Zulkarnain mencampurkan dua logam yang berbeda sehingga menghasilkan logam yang baru. Sungguh sebuah dinding yang sangat kuat dan luar biasa yang telah mereka bangun. Dengan pencapaiannya, Zulkarnain tidak membanggakan dirinya sendiri ketika telah menyelesaikan pembangunan dinding tersebut. Dia tidak ujub sama sekali, dan beliau berkata, "Ini adalah rahmat dari Robku, dan jika pada suatu hari dinding ini akan runtuh dan jebol atas izin Robku." Di dalam sana, Ya'juj dan Ma'juj setiap harinya berusaha melubangi dinding itu agar bisa keluar. Setiap hari mereka berupaya untuk membongkar dinding yang dibangun Zulkarnain tersebut. Dan sampai hari ini, di dalam sana mereka beranak pinak sehingga memiliki keturunan yang sangat banyak jumlahnya. Perlu diketahui sahabat soleh beriman, Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia sama seperti kita, sama-sama keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Hanya saja mereka memiliki keterbatasan yang tidak sama dengan manusia pada masa itu dan masa sekarang. Dua kabilah ini memiliki perawakan seperti orang Mongolia dengan bentuk wajah yang bulat, matanya sipit dan gemuk. Tatkala ketika pada suatu hari dinding itu akan berhasil mereka runtuhkan sehingga keluarlah semua dua kabilah ini dari tabir yang menutupi lokasi itu. Seluruh dunia akan dipenuhi oleh Ya'juj dan Ma'juj saat itu. Mereka akan membunuh apapun yang ada di hadapan mereka kecuali dari golongan mereka sendiri. Mereka akan membunuh manusia dan hewan yang ada di depan pandangan mereka. Dan pada saat itu dikisahkan kalau bumi ini porak-poranda karena ulah mereka. Mereka akan keluar tak lama setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di gerbang Lut. Sehingga pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Isa dan pengikutnya untuk bersembunyi di Bukit Tur untuk menghindari dua kabilah Ya'juj dan Ma'juj ini. Luar biasa memang kekacauan yang ditimbulkan oleh mereka, sehingga Nabi Isa yang sanggup membunuh Dajjal pun tak mampu untuk menghadapi mereka. Kemudian pada suatu ketika Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk dimusnahkan dua kabilah ini. Kemudian Allah menurunkan binatang yang sangat banyak berupa ulat. Ulat ini akan menggerogoti leher dan badan Ya'juj dan Ma'juj, sehingga mereka semua mati tak tersisa satu pun di dunia ini. Mendengar kabar bahwa Ya'juj dan Ma'juj mati, maka Nabi Isa dan pengikutnya keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi seluruh daratan sepanjang mata memandang berisikan bangkai dari dua kabilah ini, sehingga bangkai-bangkai itu menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. Lalu kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk membersihkan bumi ini dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu datang burung-burung yang jumlahnya sangat banyak yang tidak diketahui dari arah mana asalnya. Burung ini memiliki postur yang besar seperti burung unta. Lalu yang dilakukan burung ini adalah mereka mengambil jasad Ya'juj dan Ma'juj dan membuangnya entah di mana. Untuk menghilangkan bau busuknya, maka Allah Ta'ala menurunkan hujan yang mengguyur seluruh daratan di muka bumi ini. Alhasil, dengan rahmat Allah Ta'ala, bumi pun kembali menjadi bersih seperti sedia kala. Semoga sahabat soleh beriman dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut.
Wallahu a'lam bishawab.